Halo, selamat siang sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir untuk mengulas permasalahan dan isu-isu yang sedang berkembang di dalam masyarakat, baik secara umum di dalam negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Dan kali ini kami akan mengulas tentang permasalahan satu caption yang sedang beredar di dunia maya, Twitter, internet, maupun di Facebook, tentang pelelangan Pulau Tembelan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini telah menjadi satu perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kabupaten Bintan, maupun masyarakat umumnya di Provinsi Kepulauan Riau, serta telah memberikan keresahan tersendiri terhadap masyarakat kita yang mendiami Pulau Tembelan di situ. Secara umum, Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad telah menjelaskan bahwa tidak mungkin orang bisa melakukan jual beli pulau secara begitu saja. Ataupun Pak Gubernur telah menjelaskan bahwa di Pulau Tembelan terdapat banyak sekali aset-aset daripada negara, aset pemerintah, baik menyangkut bandar udara maupun gedung-gedung pemerintah yang sudah dibangun di sana. Hal ini merupakan satu klarifikasi yang baik dari pemerintah daerah yang memiliki kompetensi atau tanggung jawab terhadap wilayah daerahnya. Tetapi ada hal yang sangat perlu kami jelaskan, bahwa hal tentang jual beli pulau bukan tidak mungkin dijalankan atau terjadi. Karena hal ini memang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pelindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Di dalam undang-undang ini diberikan kemungkinan terjadinya penguasaan, baik menyangkut pembelian, penguasaan secara turun-temurun terhadap pulau-pulau kecil bagi warga negara Indonesia. Sekali kami ingatkan bahwa bagi warga Indonesia yang memiliki dokumen yang lengkap terhadap pulau-pulau kecil. Dokumen yang lengkap dalam hal ini sertifikat tanah, penguasaan tanah yang lengkap terhadap pulau-pulau kecil, dan pengelolaannya itu harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan peraturan yang berlaku yang harus diperhatikan adalah: 1. Dalam pengelolaan pulau-pulau kecil diberikan batasan, harus diwajibkan memberikan 30% dari luas pulau tersebut untuk kawasan hijau atau kawasan konservasi. Dengan demikian kami berpendapat bahwa hal-hal tentang jual beli pulau, Pulau Tembelan maupun pulau-pulau sekitar di wilayah tersebut, baik di Batam, di Karimun, ketika hal itu merupakan satu transaksi jual beli yang disesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Pertanahan, saya pikir itu dimungkinkan saja. Jadi bukan merupakan sesuatu yang haram dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sekali lagi kami ingatkan bahwa ketika pulau-pulau tersebut dibeli dengan cara-cara yang sah oleh warga negara Indonesia, bukan warga negara asing, kemudian dikuasai, dikelola dengan cara-cara yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka itu dimungkinkan saja. Jadi jangan kita alergi ataupun jangan kita kaget ketika ada transaksi jual beli pulau. Ini yang sangat perlu kita ingatkan. Hal terpenting lagi yang ingin kami kemukakan kepada masyarakat bahwa bukan sehingga Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, yang merupakan mantan Bupati Kabupaten Bintan, lupa peristiwa-peristiwa hukum
yang sudah terjadi dan sudah dijalani sendiri pada tahun 2006, di mana pada saat itu terjadi penandatanganan nota kesepahaman antara Bintan Regency Authority atau pemerintah Kabupaten Bintan dengan sebuah perusahaan investasi yang berkedudukan di Singapura yang bernama Samrock Pacific Holding Privat Limited. Dalam perjanjian atau nota kesepahaman tersebut, kedudukan hukum pemerintah Kabupaten Bintan adalah sebagai pihak yang sedang berusaha mencari investor untuk pembangunan kota baru Bandar Sri Begawan di Bintan. Dan kedudukan hukum investasi dari Singapura ini sebagai pihak yang telah menyetujui proposal investasi yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Dalam dokumen yang kami dapatkan, secara jelas dan sangat terang benderang telah diungkapkan kewajiban dari pemerintah Kabupaten Bintan. Di antara sekian kewajiban itu, satu kewajiban yang sangat tertarik untuk kita kemukakan kepada masyarakat bahwa dalam nota kesepahaman itu, pemerintah Kabupaten Bintan berkewajiban menyediakan lahan sebesar 5.200 hektar. Lahan-lahan tersebut tersebar di Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil di sekitar Pulau Bintan. Kewajiban daripada investasi yang berasal dari Singapura ini adalah menyiapkan dana sebesar 21 juta Singapura dolar sebagai modal untuk terlaksananya pembangunan kota baru Bandar Sri Begawan Bintan. Hal-hal tentang penggunaan daripada dana tersebut serta mekanisme pencairannya telah dituangkan dalam dokumen yang kami bacakan sangat jelas. Ada sistem yang mengikat antara Bintan Regency Authority atau pemerintah Kabupaten Bintan dengan investasi yang berasal daripada Singapura ini. Hal ini dikarenakan setiap ada pembayaran harus ditunjang dengan data-data terukur, sehingga dalam melakukan setiap transaksi pembayaran ada yang namanya pertanggungjawaban. Hal yang kami dapatkan dalam nota kesepahaman ini dan menurut kami bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di dalam negara Republik Indonesia adalah pengelolaan lahan yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan dapat dijalankan dalam jangka waktu 100 tahun. Artinya, investor atau Samrock Pacific Holding Privat Limited memiliki hak untuk mengelola lahan-lahan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bintan dalam kurun waktu 100 tahun. Hal ini merupakan sesuatu yang bagi kami sangat bertentangan dengan undang-undang pertanahan yang berlaku di dalam negara Republik Indonesia. Lalu akan muncul pertanyaan, apakah memang nota kesepahaman ini dilakukan begitu saja? Tidak. Kami memiliki beberapa dokumen baik menyangkut berita acara
dalam pertemuan rapat beberapa kali baik di Tanjung Pinang maupun pertemuan di Lagoy yang memuat notulen rapat pertemuan antara investor dengan pemerintah Kabupaten Bintan yang dihadiri oleh Azirwan. Dan rapat ini bisa terjadi setelah proposal pengajuan investasi yang ditandatangani oleh Azirwan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan pada saat itu, di mana dalam proposal itu sudah diterangkan secara transparan dan sangat jelas bahwa pemerintah Kabupaten Bintan bersedia menyiapkan lahan-lahan di sekitar Pulau Bintan, termasuk di Pulau Tembelan, untuk menjadi wilayah investasi bagi investor yang berasal dari Singapura ini. Dan oleh karena adanya proposal pengajuan investasi atau proposal pengajuan penawaran investasi ini, sehingga terjadi pertemuan-pertemuan, dan hasil daripada pertemuan baru ditandatangani nota kesepahaman. Semua dokumen-dokumen yang kami dapatkan, dengan tegas kami menyatakan bahwa sangat-sangat jelas dirincikan bagaimana pendapat-pendapat daripada pemerintah Kabupaten Bintan yang pada saat itu berdasarkan dokumen yang kami miliki memang sangat dimotori oleh Sekretaris Daerah, yaitu Pak Azirwan. Kemudian ada beberapa dokumen selain dokumen nota kesepahaman antara Bintan Regency Authority atau pemerintah Kabupaten Bintan dengan investor dari Singapura yang ditandatangani oleh Bupati secara langsung. Ada beberapa dokumen juga yang ditandatangani oleh Bupati yang akan kami jelaskan pada sesi berikutnya tentang perpanjangan nota kesepahaman, dan juga ada beberapa dokumen yang mungkin dapat menjadi referensi dan sekarang menjadi referensi bagi kami yang menyatakan bahwa permasalahan tentang jual beli lahan atau jual beli pulau bukan merupakan sesuatu yang baru sehingga mengagetkan kita bersama, tetapi sesungguhnya merupakan sesuatu yang sudah terjadi dari tahun 1992, kemudian tahun 2006 dengan terjadi nota kesepahaman tersebut. Lalu ada beberapa hal yang menurut kami sangat-sangat bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang akan kami jelaskan dalam sesi pertemuan berikutnya.